Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Deni Pada dan teman-teman semua. Di sini saya Imam Maulana Fitra Islami NIM 0811522044. Izin mempresentasikan tentang tugas UTS saya yang berjudul Dinamika Peranan Politik dalam Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Latar belakang yang saya ajukan yaitu adanya politik dan hukum dalam sistem pemerintahan negara Indonesia ini seperti tidak dapat dipisahkan dan selalu saling berkaitan. Hal ini dikarenakan bahwa hukum merupakan alat dari politik itu sendiri. Politik hukum yang mana merupakan legal kuasa terkait hukum mana yang nantinya digunakan dan yang tidak digunakan guna memperoleh tujuan negara, sehingga dari sini bisa diketahui jika hukum adalah alat dari politik yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh tujuan negara. Sunarwati Hartono menyatakan bahwa hukum merupakan alat yang mana dengan simpel diketahui jika politik hukum juga sebagai kendaraan dan strategi yang dipakai bagi pemerintah guna membuat sistem hukum nasional guna mendapatkan tujuan bangsa serta target bersama negara. Kebijakan hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum yang sedang atau telah dilaksanakan oleh pemerintah secara nasional. Ini juga mencakup pemahaman tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan mempertimbangkan komposisi kekuatan di balik penciptaan dan penegakannya. Dengan demikian, hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai suatu keharusan atau ketetapan. Bahkan dalam perumusan material dan undang-undang dapat dilihat sebagai suatu subsistem yang sebenarnya tidak mungkin ditentukan oleh politik, seperti implementasi dan penegakan. Kemudian di Indonesia sendiri sejak lama dicanangkan bahwa perlu adanya payung hukum yang mengatur adanya perlindungan yang diberikan kepada wanita agar terhindar dari tindakan atau tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual. Ini sudah dimulai sejak tahun 2012 yang mana Komisi Nasional Perlindungan Perempuan meminta kepada DPR RI agar merancang sebuah undang-undang yang mana nantinya digunakan sebagai payung hukum bagi perlindungan terhadap perempuan dari maraknya pelecehan seksual. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan sering kali terjadi di Indonesia, baik itu fisik maupun verbal. Hal ini marak terjadi terlebih lagi di daerah-daerah yang bisa dibilang memiliki sumber daya manusia yang rendah. Kemudian tindak pelecehan seksual ini seperti dianggap sebagai hal yang lumrah atau bahkan dianggap sebagai guyonan di kalangan masyarakat umum. Rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana peranan politik dalam proses pengesahan UU TPKS. Kemudian yang kedua adanya apa polemik yang terjadi pada perancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Di sini peran politik dalam proses pembentukan UU TPKS, yaitu politik yang mana merupakan jalan guna membuat hukum bagikan cara yang dilakukan guna mendapatkan target negara. Tujuan negara Indonesia sudah gamblang tertuang dalam konstitusi negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan kehidupan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Guna mencapai cita-cita bangsa dan negara ini sebagai negara yang berlandaskan hukum, oleh sebab itu politik hukum seharusnya dituntun dengan adanya ajaran dasar negara yakni Pancasila. Kemudian pemerintah memiliki wewenang memilih opsi corak hukum mana yang nantinya digunakan untuk melaksanakan atau mempertahankan cita-cita bangsa. Suatu kaidah memiliki corak hukum sebab kaidah tersebut diputuskan dan dipertahankan daripada negara yang mana pelaksana dalam hal ini yaitu pejabat politik. Hukum sendiri merupakan alat yang digunakan bagi negara guna mencapai cita-cita negara. Sebab di suatu negara, terlebih di Indonesia sendiri, negara menjadi susunan politik di suatu masyarakat. Kemudian dari sini dapat kita ketahui bahwa tujuan dibentuknya hukum yang ada di negara ini secara garis besar merupakan aturan turunan atau tujuan turunan dari para elit politik yang mayoritas sedang berkuasa di negara Indonesia saat ini. Sehingga dari sini aturan hukum yang ada dan berlaku bisa jadi mengandung keinginan daripada politik para pejabat atau golongan penguasa di negara ini. Politik sangat berperan dalam proses perumusan hingga pada proses pengesahan UU TPKS menjadi undang-undang. Yang mana banyak sekali munculnya penolakan-penolakan yang dilakukan oleh beberapa fraksi-fraksi partai yang ada di dalam DPR RI. Serta adanya penyuratan dari Komisi 7 DPR RI
untuk menghapus UU TPKS ini dari prolegnas tahun 2021. Kemudian juga rumusan-rumusan pasal yang ada dalam RUU tersebut juga menimbulkan pro kontra, dan ada saja partai, baik itu partai penguasa dominan maupun partai yang dalam hal ini adalah oposisi dari pemerintahan, yang tidak setuju dengan rumusan muatan dalam RUU ini. Sehingga dapat diketahui jika politik di sini sangat berperan sekali dalam proses disahkannya UU TPKS. Kemudian yang kedua yaitu saya membahas polemik perancangan UU TPKS. Menghadapi angka kejahatan kekerasan yang semakin mengkhawatirkan, masyarakat penyintas kekerasan seksual dan Komnas Perempuan mengesahkan UU ini yang disusun berdasarkan pengaduan dan data tahunan dari Komnas Perempuan. Terhitung sejak tahun 2012 melalui berbagai proses, pada tahun 2016 UU PKS berhasil dimasukkan sebagai salah satu program legislatif nasional atau prolegnas prioritas DPR. Namun sayangnya hingga tahun 2021 UU PKS atau UU TPKS ini masih menemui jalan buntu dan belum benar-benar disahkan oleh DPR. Namun RUU tersebut justru mendapatkan respon positif dari DPR setelah berbagai sekutu melakukan aksi damai pada tahun 2012 agar menyuruhkan UU tersebut disahkan. Ribuan orang turun ke jalan pada saat itu yang mengarah pada janji DPR untuk meratifikasinya setelah pemilu 2019. Namun pada tahun 2020 UU tersebut akan ditarik dari Prolegnas 2020 dan akan dimasukkan kembali dalam Prolegnas tahun 2021. Itu diucapkan oleh Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR. Kemudian Kemen PPPA mengusulkan untuk memasukkan RUU penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS dalam Prolegnas tahun 2021 sebagai penyegaran bagaimana melindungi korban. RUU tersebut disahkan secara resmi oleh lembaga legislatif yang penting. Lebih khusus lagi, kontroversi muncul karena ada pro dan kontra, serta pemahaman yang tidak setara di antara penerima manfaat. Sejak tahun 2019, UU TPKS banyak menuai respon positif dan negatif, termasuk dari kalangan perempuan sendiri. Lain di antaranya datang menurut fraksi PKS DPR RI. UU PKS bertentangan dengan norma-norma timur dan meniadakan nilai-nilai agama. Hal ini selanjutnya dibantah oleh Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa RUU PKS merupakan undang-undang khusus Rex atau aturan umum khusus KUHP yang menunggu pengesahan. Lebih lanjut terkait hukum pidana RUU penghapusan kekerasan seksual, politisi PAN Yandri mengatakan juga ada pro kontra terkait RUU pengubahan hukum acara pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana saja melalui perubahan hukum pidana itu sudah cukup. Tetapi hal ini mendapat respon emosional dari masyarakat. Masalah-masalah yang substansial dalam hukum pidana, struktur hukum dan budaya diyakini menghalangi korban kekerasan seksual, terutama perempuan, untuk mencari dukungan penuh untuk keadilan dan pemulihan. Salah satu indikasinya adalah rendahnya jumlah kasus yang bisa diproses hukum. Sengketa tersebut ditahan masyarakat hingga tahun 2021 sesuai rencana DPR RI. Namun di sisi lain, banyak yang meminta agar undang-undang tersebut disahkan agar korban terlindungi secara hukum dan kasus tidak dapat meluas. Polemik dalam pengesahan RUU ini terjadi dikarenakan banyak perbedaan pendapat dan juga adanya kepentingan dari para elit politik negara yang mana selalu mewarnai dinamika perancangan perundang-undangan di negara ini. Terlebih lagi UU TPKS ini merupakan RUU yang sangat urgent dan dibutuhkan untuk segera disahkan, sehingga dalam pengesahannya muncul sekali banyak pro dan kontra. Jadi kesimpulannya didapatkan bahwa jika dalam suatu perancangan perundang-undangan sering terjadi ganjalan-ganjalan dari pejabat politik di negara ini, sebab hukum yang ada di sini berupa RUU ini merupakan alat daripada cita-cita politik pejabat itu sendiri. Sehingga dalam pembentukan undang-undang ini kerap kali menuai hambatan baik dari kalangan partai politik penguasa maupun partai yang merupakan oposisi. Kemudian polemik-polemik yang muncul dalam rumusan ini tidak dapat dipisahkan juga dari politik karena muatan-muatan yang terdapat dalam rancangan perundang-undangan juga adalah rumusan titipan politik, sehingga hal ini menyebabkan banyaknya pertentangan dalam proses perumusannya. Di sini
isi dari UU TPKS yang sangat urgensial, yaitu pertama ada semua perilaku pelecehan seksual termasuk kekerasan seksual. Dalam pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan fisik berupa isyarat, tulisan, dan atau perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang terkait dengan keinginan seksual dapat dipidana karena pelecehan seksual non fisik. Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan dipidana penjara paling lama 9 bulan dan atau denda maksimal 10 juta. Kemudian yang kedua adalah memberikan perlindungan kepada korban. Isi UU TPKS lainnya yaitu memberikan perlindungan kepada korban termasuk korban revenge porn atau penyebaran konten pornografi dengan modus balas dendam kepada korban. Ini tertuang dalam pasal 4 ayat 1 UU TPKS. Kemudian yang ketiga ada memberikan denda dan pidana terhadap pemaksaan hubungan seksual. Pemaksaan hubungan seksual juga termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Di sini disebutkan bahwa tindakan ini bisa dikenakan denda atau pidana. Pelaku tindak pidana kekerasan ini akan dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda 200 juta rupiah. Ini tercantum dalam UU TPKS pasal 6. Kemudian pidana penjara atau denda untuk tindakan pemaksaan perkawinan. Dalam pasal 10 ini disebutkan jika tindak pidana ini terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun atau denda 200 juta rupiah. Kemudian yang kelima terdapat pidana tambahan untuk pelaku kekerasan seksual. Dalam pasal 11 disebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual tidak hanya mendapatkan hukuman penjara dan denda, namun terancam mendapatkan pidana tambahan. Kemudian yang keenam ada ancaman pidana dan denda untuk korporasi yang melakukan TPKS. Dalam pasal 13 UU TPKS diterangkan bahwa korporasi yang melakukan tindak kekerasan seksual atau sebagainya akan dikenakan denda sekitar 200 juta rupiah hingga 2 miliar rupiah. Kemudian keterangan saksi dan korban atau satu alat bukti cukup untuk menemukan terdakwa. Kemudian ada korban yang memiliki hak atau mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Kemudian yang ke-9, korban berhak atas pendampingan. Di sini selain berhak atas restitusi atau pelayanan pemulihan, dalam UU TPKS juga dijelaskan bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan. Nantinya UPTD PPAD atau lembaga penyedia layanan wajib memberikan pendampingan dan layanan yang dibutuhkan korban serta membuat laporan ke kepolisian. Kemudian yang terakhir atau ke-10, tidak bisa menggunakan pendekatan restoratif justice. Restoratif justice ini merupakan penyelesaian perkara yang menitik beratkan kondisi terciptanya keadilan atau keseimbangan bagi pelaku dan korban. Hal ini berguna untuk menghindari upaya penyelesaian masalah dengan menggunakan uang. Tidak diperkenankan menggunakan restoratif justice karena diharapkan para pelaku dapat mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dalam presentasi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.